ingin hartane panjenengan langgeng sedekahkan, gunakan untuk akhirat. Itu namanya orang cinta harta, yang betul-betul cinta harta. Kenapa? Karena akan dimiliki selama-lamanya. Itu namanya sertifikat. Nah, jadi kalau panjenengan semuanya ingin tanah menjadi milik resmimu, sertifikatkan. Lu biaya, iya biaya. Nah, kalau gak mau sertifikat, tidak resmi, digugat orang. Tanahmu milikmu, rumahmu, kalau kau tidak sertifikatkan ke madrasah, sertifikatkan ke masjid, sertifikatkan untuk kebaikan, ketika engkau mati tidak akan ikut pada kamu dan direbut oleh orang lain. Rencana abadi. Tapi ketika kau sertifikatkan, walaupun kau mati ikut, dan orang lain tidak bisa ngerebut. Nah, buktinya tadi ketika tidak disertifikatkan, hanya bunyi begitu saja, ahli warisnya nggak sepakat, nggak jadi, gitu loh ya. Semacam niku. Nah niki. Wa hasilu utawi kesimpulan niku penting. Wa hasiluhu utawi kesimpulan ibarat ungkapane Syai'illah iku anal akila temen seli wong kang beneh, wa ya akil ku zaidu wong kang sengit dunya. Sengit kebahagiaan di dunia demi kebahagiaan di akhirat. Wa amara hibuana penutai wong kang demen di dunia, tergila-gila pada dunia, kemewahan iku falaisa maka ana sapa rohib iku biakil. Lho niki wong sing demen kemewahan yang tidak abadi, seneng barang mewah sing gak abadi, itu bukan termasuk orang yang punya akal. Tinggal kembalikan pada kita, sebenarnya kita itu akil apa enggak? Enggak akil. Akil itu wong zahid, wong zuhud itu adalah anal akil wa zahid. Sing duwane akil itu wong sing zuhud dengan dunia. Wong rohib itu bukan punya akal. Kenapa wong cinta dunia akhirat gak ikut, cinta akhirat dunia ikut. Orang menanam padi pasti akan tumbuh rumput, tapi menanam rumput padi tidak akan tumbuh, tidak ikut. Makanya tidak usah kita nanam rumput, tanam padi saja, dan sudah tentu rumput akan ikut. Tapi kalau engkau nanam rumput, ya padi nggak ikut, kita akan bingung. Tentu. Nanam akhirat, sudah berikan akhirat. Orang yang memang betul-betul untuk akhirat oleh Allah akan dikasih bonus. Wa may yurid hartal akhirati nazid lahu fi harsi, pakai bonus. Lah wong sing nanam dunya, wa may yurid hartal dunya nu'tihi minna fama lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang nanam dunia tak kei kan pengiran bahagia, tapi diluk fama lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak ada bagian. Wis kanten pilih mawon. Nah, tinggal menghukumi sendiri kita ini harus ngocok pikir akil apa bukan, ya kata ndak pun beneh apa ora. Balwa balik utawi rohib iku jahil, wong sing demen dunya niku wong bodoh. Ngono rumangsane pinter. Iku wong bodoh. Wa fi qalihi afroha. Wa fi qalilan iku tetep ing dalam dawuhe Kiai Syai'illah rupane afroha. Artinya orang yang akil lebih bangga dengan kebanggaan, dengan lebih bangga dengan akhirat daripada dunia. Is'arun utawi
aweh weruh bi anal matlubah kelawan temen sedene perkara kang den suprih iku kaunul farohi anane bangga bihaza kelawan iki akhirat iku asyadda luwih banget la anal faroha ora temen sedene faroh bil akhirati iku yantafi dadi ilang apa faroh bil kulliyati kelawan total di anal karo temen si faroh iku amrun perkara tobaiyun kok niku kok bil akhirati ora bidun ya tobaiyun kang bangsa tobiiyun kang bangsa watet tobiiyun kang bangsa watet tobiiyun kang bangsa watet artinya yang dikendaki afrohan itu lebih banget memberi isyarat bahwa yang perlu dituntut, yang perlu diperhatikan kebahagiaan yaitu adalah kebahagiaan di akhirat. Sing perlu dinemen-nemeni, perlu dibanget-bangetkan itu adalah kebahagiaan akhirat. Ini memberi isyarat memberi isyarat yang diminta, yang dituntut adanya faroh dengan akhirat lebih senang lagi, bukan berarti tidak ada faroh dengan akhirat sama sekali, bukan. Ya harus ya, kalau itu mesti, kalau dengan akhirat itu kan mesti ya semuanya bangga. Masa ada orang tidak bangga dengan akhirat? Semuanya dengan akhirat bangga. Tapi ngamrut tobaiyun itu sudah karakter. Kalau orang mendapatkan akhirat mesti bangga, tidak ada yang tidak bangga. Orang non Islam saja yang mengharapkan kebanggaan di akhirat. Tapi yang di sini diaturkan lek bangganya tetap, tapi harus lebih nemen lek bangga. Bukan berarti tidak ada bangga sama sekali. Cuma asyara mengkonuli awe isyara sapa sya'ata ilah samrati tahakkuki maring buai nyataaken fi maqami zuhdi ing dalem maqam zuhud bi qauli kelan dawuh sya'ata ilah faqad asyraka nuruhu rupane faqad asyraka moko temen-temen mencorong apa nuruhu nure akil akil niku zahid ay asyraka tegese mencorong apa nuruhu nuru zuhdi zalikal akili nure zuhute wong kang akil fi qalbihi ing dalem atine akil wa zaharat lan pertelo apa tabasiruhu abungai akil ala wajihi ing atase wajah akil untuk membuktikan kalau orang itu lebih senang akhirat dan wong sing lebih senang akhirat itu adalah orang zahid, wong zuhud. Untuk membuktikan kezuhudan dari cahayanya zuhud itu akan bersinar di dalam hati. Ketika hati disinari itu, akhirnya sinarnya tersebut akan naik pada wajahnya. Artinya apa? Ketika dia menyerahkan harta, kehilangan harta yang tujuannya untuk akhirat, ini bunga, seneng, wajahnya berseri-seri. Bukti kalau tidak zuhud, hubud dunya, ya mungkin dia menyerahkan ke akhirat, mungkin ya sedekah, tapi karo rodok merjing. Nah, merjing itu akan nampak di dalam wajah. Kalau orang itu lebih
senang dalam akhirat, orang itu zuhud dengan tidak memiliki apapun, kehilangan harta pun sama sekali dia tidak akan mercing. Ngerti mercing ya? Kenapa? Karena dari kezuhudan itu menyinar di dalam hati. Ketika hati disinari, maka akan memantul pada wajah. Sebab wajah itu berseri-seri, senang, bagus dan tidaknya terserah dari pantulan dalam hati. Coba buktikan saja. Ketika orang itu senang, hatinya berseri-seri. Tapi ketika hatinya susah, ya artinya ya wajahnya ya merangut. Jadi gua nih, merangut. Kenapa? Aura yang masuk ini gua aura hitam. Nah, gini. Ya akhirnya petang. Tapi ketika bersinar aura putih, wajahnya berseri-seri, senang. Anda lihat wajahnya orang yang bakhil selalu suram. Mungkin wajahnya orang yang loman itu selalu cerah. Ini bisa Anda lihat di mana ini. Sakit panjenengan bukti akan. Fa innan nura maka temen setuwene nur iku iza asrofa dalam marikalane mencorong apa nur fil qalbi zahar maka pertelo apa nur ala jawari akan bersinar terhadap semuanya anggota. Karena hakikatnya anggota kita semuanya itu adalah mati. Bisa hidup disebabkan zawahiri uruk uruk karena ada sinar yang melewat pada otot. Yang otot ini semuanya kepada roh. Bersinar itu roh ini jalurin nang roh. Makanya ketika otot itu terputus, maka anggota badan Anda akan mati. Ketika roh bidawari bil uruk, ketika otot yang menjalurkan kepada otak niki tersumbat darah, langsung kendir. Karena aslinya ya mati, yang hidup itu rohnya, jiwanya. Itu sinari rangkun. Tangan ini bisa gerak dikarenakan ada dawari bil uruk yang jalurnya pada roh. Ketika otot yang menyambungkan kepada roh itu hilang, medot, ya tangannya jempe. Lah untuk roh itu barang siri yang tempatnya ada di lubuk hati. Mulai dari kolbun, nafsun, kemudian lari pada ruhun, terus sirun, tengah-tengah sirul asrar. Nah kita zikir diambil dari kolbun kepada nafsun, dari nafsun kepada roh, dari roh kepada sirun. Nah dari sirul asrar yaitu Nabi Muhammad. Makanya ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terakhir harus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Lu dengeri gua nih. Wes. Wakana lan ono apa zalika mengkono nur iku mubasyiran bungahaken. Lahu maring akil bil qabul kelawan nrimo. Ketika wong niku nrimo, seneng. Lek nrimo mantep. Seneng nrimo. Nrimo niku legawa. Ketika legawa niku mantep, seneng, puas. Makanya